Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 24 Juni 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah imam besar yang agung bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kehidupan kami menjadi kehidupan penuh doa, sebagaimana Daniel dan Nehemia. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Oma Yeni Tikonuwu. Kepada Oma Yen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 24 Juni 2025, jabatan tidak menghalangi kebutuhan berdoa. Nehemia 1 ayat 11, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nehemia, orang Ibrani yang dibuang, menduduki jabatan yang berpengaruh dan terhormat di istana Persia. Sebagai juru minuman raja, ia diterima di hadapan raja, dan berdasarkan keakraban ini dan kemampuannya yang tinggi serta kesetiaan yang teruji, ia menjadi penasihat raja. Ia adalah seorang yang berprinsip tinggi, berintegritas teguh, dan sangat bijaksana. Di negeri kafir itu yang dikelilingi oleh kemegahan dan kemegahan kerajaan, Nehemia tidak melupakan Allah leluhurnya atau orang-orang yang telah dipercayakan dengan firman suci. Martabat jabatannya yang tidak merampas kesalehannya atau kasihnya kepada saudara-saudaranya, ia tidak malu mengakui hubungan dengan mereka dan kebenaran. Ia merasa bahwa ia harus menghormati kebenaran di semua tempat. Ia tidak meminta maaf karena memegang iman yang berbeda dari iman orang-orang di istana Persia. Hari-hari penuh pencobaan dan penderitaan yang luar biasa telah tiba di kota yang dipilih itu. Para utusan dari Yehuda menjelaskan kepada Nehemia tentang kondisinya. Bait suci kedua telah dibangun kembali, dan sebagian kota itu dibangun kembali, tetapi kemakmurannya terhambat. Pelayanan di bait suci terganggu, dan orang-orang terus-menerus merasa khawatir karena tembok-temboknya masih berupa reruntuhan dan gerbang-gerbangnya terbakar api. Ibu kota Yehuda dengan cepat menjadi tempat yang sunyi, dan beberapa penduduk yang tersisa sangat sakit hati oleh ejekan para penyembah berhala yang menyerang mereka. Di manakah Allahmu? Jiwa pahlawan Ibrani itu diliputi oleh kabar-kabar jahat ini. Begitu besar kesedihannya sehingga ia tidak dapat makan atau minum. Ia menangis, berkabung selama beberapa hari dan berpuasa. Namun ketika luapan kesedihannya yang pertama berakhir, ia menyerahkan penderitaannya kepada Sang Penolong yang pasti. Catatan itu mengatakan bahwa ia berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ia mencurahkan hatinya kepada Allah. Ia tahu bahwa penderitaan yang menimpa Israel adalah akibat dari pelanggarannya, dan dengan kerendahan hati yang mendalam, ia datang di hadapan Allah untuk meminta pengampunan dan pembaruan kasih karunia ilahi. Dengan setia ia mengakui dosa-dosanya dan dosa-dosa umatnya. Dengan berpegang teguh pada Injil ilahi, Nehemia meletakkan permohonannya di tumpuan belas kasihan surgawi agar Allah memelihara
perkara umatnya yang bertobat, memulihkan kekuatan mereka, dan membangun kembali tempat-tempat mereka yang telah hancur. Manuskrip 58 tahun 1903. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Oma Yeni. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Salah satu umat Allah yang memegang jabatan tinggi dalam suatu kerajaan adalah Daniel. Tentang Daniel, Roh Nubuat berkata dalam Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 23 paragraf 1 yang berbunyi, ia, yaitu Daniel, menyadari bahwa di tengah-tengah pencobaan dan penganiayaan yang dialaminya, ia tidak dapat menjauh dari Allah sejam pun. Ia berdoa 3 kali sehari, dan Allah menjawab doanya. Tujuan Daniel diketahui oleh sang pengamat sorgawi, dan saat Daniel menempatkan dirinya di pihak Tuhan untuk menjaga jalan hidupnya, Tuhan menempatkan dirinya di pihak Daniel untuk menjaganya. Inilah pentingnya kehidupan doa Daniel, dan inilah pentingnya bagi kita semua untuk berdoa. Dalam berdoa, kita sadar bahwa kita membutuhkan kehadiran Allah dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Perhatikan kondisi Daniel berikut ini dalam Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman 22 paragraf 3 yang berbunyi, Daniel menghargai kemampuan manusiawinya, tetapi ia tidak bergantung pada kemampuannya itu. Kepercayaannya terletak pada kekuatan yang telah dijanjikan Allah kepada semua orang yang mau datang kepadanya dengan kerendahan hati, mengandalkan sepenuhnya pada kuasanya. Inilah sebabnya Daniel berdoa 3 kali sehari secara terus-menerus, konsisten, sebab dia tidak mempercayai akan kemampuan manusiawinya, tetapi bergantung sepenuhnya kepada kekuatan yang telah dijanjikan Allah baginya. Demikian juga dengan Nehemia. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant halaman 182 paragraf 2. Nehemia, orang Ibrani yang dibuang, menduduki jabatan yang berpengaruh dan terhormat di istana Persia. Sebagai juru minuman raja, ia diterima di hadapan raja, dan berdasarkan keakraban ini dan kemampuannya yang tinggi, serta kesetiaan yang teruji, ia menjadi penasehat raja. Ia adalah seorang yang berprinsip tinggi, berintegritas teguh, dan sangat bijaksana. Nehemia adalah seorang yang mempunyai kemampuan manusiawi yang istimewa. Tetapi Nehemia tidak andalkan kemampuan manusiawinya. Nehemia sadar akan kelemahannya, khususnya akan dosa-dosanya. Itu sebabnya Nehemia pun seorang pendoa. Christ Triumphant halaman 182 paragraf 5 berkata, catatan itu mengatakan bahwa ia, yaitu Nehemia, berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ia mencurahkan hatinya kepada Allah. Ia tahu bahwa penderitaan yang menimpa Israel adalah akibat dari pelanggarannya, dan dengan kerendahan hati yang mendalam, ia datang di hadapan Allah untuk meminta pengampunan dan pembaharuan kasih karunia ilahi. Dengan setia, ia mengakui dosa-dosanya dan dosa-dosa umatnya. Nehemia tidak hanya mohon ampun akan dosa-dosanya sendiri, tetapi juga akan dosa-dosa bangsanya. Bahkan, Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times tanggal 29 November tahun 1883, paragraf 6 yang berbunyi, Nehemia sering mencurahkan isi hatinya di hadapan Allah demi rakyatnya. Siang dan malam ia memanjatkan doa ini, dan ketika ia berdoa, sebuah tujuan suci telah terbentuk dalam benaknya, bahwa jika ia dapat memperoleh persetujuan raja dan bantuan yang diperlukan dalam pengadaan peralatan dan material, ia sendiri akan melaksanakan tugas berat untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang hancur dan berusaha memulihkan kekuatan nasional. Hal yang serupa nyata dalam kehidupan Daniel. Daniel berdoa untuk pengampunan bagi dirinya dan juga bagi umat-umat Allah. Kita bisa baca dalam Daniel pasal 9. Daniel dan Nehemia adalah teladan bagi kita semua,
bahwa meski mempunyai jabatan tinggi dalam kerajaan, tetapi jabatan tersebut tidak menghalangi kehidupan berdoa. Mempunyai jabatan tinggi dalam pekerjaan tidaklah salah, namun jangan andalkan kemampuan manusia atau kemampuan diri sendiri. Daniel dan Nehemia tidak andalkan dirinya, tetapi bergantung sepenuhnya pada kuasa Allah. Karenanya Roh Nubuat menasihatkan dalam Signs of the Times tanggal 29 November tahun 1883 paragraf 10. Pelajaran berharga ini untuk semua orang Kristen. Setiap kali kita dihadapkan pada situasi sulit atau bahaya, bahkan ketika dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi dan tidak takut kepada Allah, hati kita mungkin berteriak minta tolong. Dan ada seseorang yang telah berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Inilah jenis doa yang dimaksudkan Kristus ketika Dia berkata, "Tetaplah berdoa." Apakah cukup hanya berdoa? Oh tidak. Masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf 12 dikatakan, sementara Nehemia memohon pertolongan Allah, ia tidak tinggal diam, karena merasa tidak lagi memiliki perhatian atau tanggung jawab dalam masalah tersebut. Dengan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, ia mulai membuat semua persiapan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan usaha tersebut. Berdoa dan bekerja adalah teladan hidup Nehemia bagi kita semua. Nehemia tidak hanya berdoa, tidak hanya memohon bantuan dari raja, tetapi Nehemia juga turut bekerja mewujudkan akan jawaban doa-doanya. Bahkan Nehemia sendiri yang pimpin untuk memastikan keberhasilan usaha pemulihan Yerusalem. Oleh sebab itu, masih dalam artikel yang sama, dalam paragraf 14 dikatakan, teladan orang kudus ini hendaknya menjadi pelajaran bagi semua umat Allah, bahwa mereka tidak hanya harus berdoa dalam iman, tetapi juga bekerja dengan tekun dan setia. Saudaraku dalam Tuhan, jabatan tinggi tidak menghalangi untuk kita berdoa dan terlebih untuk bekerja bagi Allah dalam mewujudkan kehendak-Nya bagi umat-umat-Nya. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang menguatkan pada pagi hari ini. Sebagaimana Daniel dan Nehemia yang kehidupannya penuh dengan doa, demikianlah juga kiranya kami semua yang mengaku umat-umat-Mu, ya Bapa. Kemampuan manusiawi kami tidak ada artinya. Dan biarlah kami selalu bergantung kepada kuasa daripada-Mu ya Bapa, yang memampukan kami untuk mewujudkan akan kehendak-Mu di dunia ini. Karenanya tolong kami ya Bapa. Karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini. Sebab hanya dengan memiliki Kristus dalam hidup kami, itulah wujud kami bergantung padamu. Itulah wujud kami tidak mengandalkan diri, tetapi mengizinkan kehendak Kristus nyata dalam hidup kami. Khususnya menjadi pekerja-Mu ya Bapa. Menjangkau banyak jiwa untuk datang kembali kepadamu. Sebab itulah pemulihan yang dibutuhkan pada zaman ini. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.